warahmatullahi wabarakatuh. Sudah muncul ya di layar? Sudah. Sudah, Pak. Ya, ya kembali lagi materi literasi bahasa Indonesia ya. Hari ini kita akan fokus membahas beberapa soal yang nantinya dimungkinkan keluar dalam PDB ya. Pertemuan yang kemarin kita sudah pernah membahas tentang teori. Ini sudah dibahas apa belum untuk soal-soal ini? Belum ya? Coba dicek. Ini sudah pernah dibahas? Belum ya? Kayaknya belum di kelas ini. Ya, malam ini bahasan soal yang nantinya juga akan kita selipi materi-materi yang nantinya bisa memperkuat pemahaman tentang literasi dan semakin kenal karakteristik soal yang berhubungan dengan literasi bahasa Indonesia ya. Di tes tahun lalu hanya sekitar 10 soal, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Dan harapannya untuk materi LBI ini bisa meningkatkan rata-rata kalian karena nanti dari beberapa sub itu digabung nilainya ya. Inggris, literasi Indonesia, kemudian IPA, IPS, kemudian literasi Islaman itu nanti di rata-rata atau masuk kategori sub TPA ya, tes potensi akademik. Jadi nilainya nanti gabung harapannya dari 10 soal ya kalian bisa bener semua lah nantinya. Itu ya. Ya, kita mulai untuk soal yang pertama. Nah, kalian bisa sambil membaca ya. Kelihatan di layar kalian kan? Ya, kalau kalian cermati di sini ada dua paragraf bisa dibaca di layar kalian. Ya, eh, kita langsung ke soalnya. Biasanya untuk mempercepat kalian mengerjakan, karena nanti kan kalian tidak dituntut oleh benar, tapi dituntut cepat juga ya. Harapannya nanti kalkulasi satu soal itu tidak boleh lebih dari menit. Boleh satu soal itu kalian kerjakan lebih dari 2 menit. Jadi kalau kalian satu soal lebih 2 menit, pasti ada beberapa soal yang tidak terjawab nantinya, yang nggak sempat terjawab karena waktunya memang sangat terbatas ya. Ya, ini ya termasuk di soal-soal yang lain, tidak hanya soal bahasa Indonesia ya. Soal matematika, penalaran ataupun bahasa Inggris itu harapannya nanti satu soal tidak boleh lebih dari 2 menit. Ya, kembali ke sini. Kalian untuk mempercepat baca dulu soalnya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan dapat dinyatakan dengan kalimat yang tidak sesuai, berarti yang nggak nyambung, yang nggak sesuai dengan teks, yang nggak sesuai dengan pokok pembahasan itu tidak sesuai. Ini sebenarnya soalnya tidak terlalu susah karena pasti ada jawabannya dalam teks ya. Ya, kalau yang seperti ini, kalian sebenarnya ini soal tidak terlalu susah, tapi memakan bahasa membaca cepat, kalian akan kehabisan waktu di sini. Karena kalian harus mencermati tiap opsinya, opsi A sampai D biasanya, atau sampai E, bisa jadi ada yang sampai E, tapi biasanya kalau soal-soal untuk tingkatan SMP MTS itu sampai D tok ya, nggak sampai E. Tapi jaga-jaga kalian harus tahu juga opsi yang sampai E ya. Kalian harus membandingkan tiap opsinya dan disesuaikan dengan isi teks, disesuaikan dengan pokok pembahasan dalam teks, sesuai atau tidak, nyambung atau tidak. Ya, dalam sebuah pernyataan, dalam sebuah teks itu pasti eh, ada dua kategori. Yang pertama secara eksplisit, yang kedua bisa ditemukan secara implisit. Eksplisit itu yang seperti apa? Eksplisit secara cek cek cek. Ya, teks yang secara eksplisit itu seperti apa? Jadi secara
Langsung ya. Kalau implicit secara tidak langsung, berarti dinyatakan langsung oleh penulisnya itu eksplisit atau tersurat. Kalau implicit itu secara tersirat ya. Ya, kalian cermati ini di paragraf pertama. Nah, di situ membahas macam-macam ya, dan apa di sini kebutuhan, keinginan dan kebutuhan. Pembahasannya tentang itu. Kemudian di sini sifat dan macam-macam. Nah, dijabarkan karakter dari kebutuhan itu seperti apa, kemudian keinginan itu seperti apa, macam-macamnya seperti apa. Ini dijelaskan di paragraf kedua. Kalau kalian cermati di sini, jawaban yang paling tidak sesuai itu jawaban yang B ya. Antara kebutuhan dan keinginan ada perbedaan dalam sifat pemenuhan serta macam-macamnya. Nah, ini kurang sesuai. Kalau kalian cermati A itu sesuai ya. C sesuai, D sesuai, E juga sesuai. Dari soal nomor satu ada yang ingin tanyakan? Ini soalnya tidak terlalu susah, tapi akan memakan banyak waktu kalian ya. Tidak terlalu susah ini. Yang penting kalian cermat. Harusnya maksimal ya 1 menit kalian bisa mengerjakan kalau hanya 2 paragraf seperti ini. Karena nanti kadang kalian akan ketemu satu soal itu kadang ada 4 paragraf. Tuh ya. Nah, caranya gimana biar cepat? Semakin kalian sering membaca, kemampuan memahami teks kalian akan meningkat. Ya, jadi kuncinya harus sering-sering membaca, otomatis kemampuan memahami teksnya lebih cepat dibandingkan anak-anak yang jarang membaca. Contohnya kalau kalian sudah lama sekali tidak membaca Quran, tidak deres, otomatis kalian akan kagok ya, lidahnya itu nggak terbiasa nantinya. Sama seperti teks-teks yang lain di Indonesia, teks Inggris ataupun teks lainnya. Kalau kalian tidak sering membaca, nanti akan kagok ibaratnya ya, akan tidak terbiasa. Jadi kuncinya semakin sering kalian membaca akan semakin mudah memahami isi bacaan dan akan semakin cepat ketika membahas soal yang seperti ini. Ketika ketemu soal seperti ini akan lebih cepat mengerjakannya. Lanjut ya. Soal yang kedua. Masih teks yang sama. Di sini ditanyakan tentang konjungsi yang tidak tepat pada kalimat. Ya, kemarin di pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas ada jenis-jenis konjungsi, ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi subordinatif, dan satu lagi yang nggak muncul di PowerPoint. Apa kira-kira? Konjungsi apa? Ayo, konjungsi subordinatif, kemudian ada korelatif. Oh iya, ini sudah saya sebutkan tadi ya, korelatif. Ya, korelatif itu yang seperti apa? Konjungsi korelatif. Ya, konjungsi korelatif itu seperti apa? Yang berpasangan untuk kalimat majemuk setara, kemudian subordinatif untuk kalimat majemuk bertingkat, kalau korelatif untuk majemuk setara juga. Ya, ini sudah pernah dibahas apa belum? Sampai nomor berapa kemarin bahasnya? Yuk, coba diingat-ingat. Sudah pernah nih? Sudah pernah, Pak. Ya, sampai nomor berapa? Terakhir pembahasannya sampai nomor berapa? Semuanya, apakah semuanya sudah? Belum semua ya. Kalau ini sudah ya, Sampai yang nomor 2 sudah berarti ya. sampai kata imbuhan yang di api depan belakang itu. Ya, bentar. Ini error. Bisa digeser. Terakhir nomor berapa ini konjungsi sudah ya? Bentar, tak tinggal dulu stop start.
Error, nggak bisa dipencet nih. Ya, ini soal nomor 3 sudah belum? Sudah, Sudah ini Pak. ya? Sudah. Oh, sudah, oke. Ini sudah belum? Sudah. Sudah, nomor 4. Nomor 5 sudah Sudah, belum? Pak. Sudah. Sudah. Nomor 6 6 sudah belum? Sudah. Sudah. Sampai Sampai itu, Pak, yang ditandatangani itu loh, Pak. mana? Nomor berapa? Nomor berapa? Ini Pak. SPOK sudah? Sudah. Tanda tangan itu ya yang eh kata Yang, maju. iya. Nomor berapa ya? Bentar. Nomor berapa? Bentar. Ini sudah ya, korelatif ya. Sudah. Bentar, bentar. Ini sudah? Judul? Sudah. Ini juga sudah. Ketidakjelasan predikat. Sampai apakah selesai kelas ini? Nomor berapa itu? Bentar, saya cek. Oh, ini, Bu. Ini sudah belum ini? Ya, sambil diingat-ingat, saya juga agak lupa. Terakhir ketemu bulan lalu ya. Oh, ini. Terakhir sampai slide 5 ya. Mm-mm. Ini ya, terakhir kemarin ya, ada kata Iya, kerjasama, Pak. bekerja sama, tanda tangan, menandatangani. Ya, sip. Benar, saya ingat juga nih. Ya, ini nggak ada masalah ya. Pokoknya ketika ada kata majemuk atau gabungan kata atau frasa, ketika mendapatkan awalan dan akhiran, itu penulisannya digabung. Ya, kalau mendapatkan awalan saja atau akhiran saja, itu penulisannya dipisah. Kemudian yang poin 3 ini, kalau antar, anti, ekstra, non, dan pasca itu pasti tulisannya harus digabung antar kota, antar kecamatan, antar provinsi, dan seterusnya. Ya, mengulas kembali. Ini kenapa ada stripnya? Yo, pasca Lebaran. Karena Kenapa? huruf besar. Betul sekali. Berarti masih ingat ya. Ketika huruf tidak kapital ketemu huruf kapital harus diikuti tanda strip. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain? Se-Indonesia misalnya. Se-Jakarta misalnya. Itu ketika huruf tidak kapital ketemu huruf kapital harus diikuti tanda strip. Selain huruf kapital tidak kapital apalagi penggunaan tanda strip atau tanda hubung itu membacanya. Huruf angka ya. Jadi ketika ada huruf ketemu angka itu harus diikuti tanda hubung atau strip. Misalnya ke satu, ke dua, ke tiga, ke empat dan seterusnya. Itu harus diikuti tanda strip.
Kalau ini sudah pakem ya, yang poin 4 ini, penulisan nomor 4, itu sudah dari sananya, sudah dibakukan. Kacamata itu ya harus digabung. Matahari juga harus digabung. Sapu tangan digabung dan seterusnya. Ini sudah pakemnya. Karena ketika dipisah nanti akan bermakna lain lagi. Lanjut ya. Sekarang ketidakefektifan kalimat. Ya, kalimat efektif itu soal wajib di bahasa Indonesia. Kalian dimanapun belajar bahasa Indonesia pasti akan ketemu tentang soal kalimat efektif dan tidak efektif. Di SD, SMP, MTS, SMA, SMK. Nanti kalau kalian kuliah pun, belajar bahasa Indonesia, kalau kalian kuliahnya di Indonesia ya, pasti akan ketemu juga kalimat efektif, kalimat tidak efektif. Di dunia kerja pun nanti akan kalian jumpai juga. Ya, kalimat efektif itu konsepnya seperti apa? Yo, kalimat efektif itu yang seperti apa? Beda tidak kalimat efektif dengan kalimat baku? Beda tidak? Coba. Kalimat efektif itu apakah sama dengan kalimat baku? Apakah kalimat efektif itu berbeda dengan kalimat baku? Beda mungkin. Beda. Ya, bedanya di mana? Apa konsep kalimat efektif itu? Kalau kalimat efektif itu dibuat untuk tidak kayak apa ya, tidak bertele-tele. Namun kalau namanya apa? Kalimat baku tuh isinya kata-kata baku. Hmm, punya saya error lagi. Ya, hampir. Yang lain coba. Kalau baku itu sesuai KBBI, kalau efektif itu eh, singkat padat jelas. Hampir. Satu lagi coba. Ini punya saya error lagi nih. Minta stop share dulu ya. Ayo coba yang lain. Satu lagi. Konsep kalimat Kalau efektif itu yang seperti apa? efektif itu sesuai kondisinya, Hmm. Terus? disampaikan dengan padat dan informatif yang jelas. Ya, semuanya hampir benar ya. Ya, kita luruskan dulu konsep dari kalimat efektif ya. Ya, tadi benar yang sudah teman-teman kalian sampaikan, kalimat baku itu kalimat yang sesuai dengan kaidah, kalimat yang sesuai dengan aturan, kalimat yang sudah ada pakemnya itu kalimat baku ya. Aturannya apa? Ya KBBI, ya EYD, kemudian tata bahasa baku dan lain sebagainya. Nah, itu aturannya, itu kalimat baku, kalimat yang sesuai dengan aturan. Tapi kalau kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami. Konsep dari kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami, ya. Jadi ketika si penulis dan si pembaca satu pemahaman, langsung paham ketika membaca kalimat itu disebut kalimat efektif. Nah, misalnya ada pembaca satu, pembaca dua, pembaca tiga langsung paham dari kalimat itu dengan pemahaman yang sama, itu kalimat efektif. Jadi intinya kalimat efektif itu kalimat yang mudah dipahami. Ciri-cirinya apa? Ini yang pertama strukturnya lengkap. Kemarin sudah pernah kita bahas ya. Salah satu syarat dari sebuah kalimat itu harus ada S dan P. Jadi kalimat itu tidak disebut efektif ketika salah satu S dan P-nya itu tidak ada. Kalimat tidak bisa disebut sebagai baku, tidak kalau tidak ada Nah, ya. Jadi syarat utama kalimat itu harus ada subjek dan predikat, ya. Ya, itu syarat yang pertama. Yang pertama ini sama dengan ciri kalimat baku. Jadi struktur lengkap S dan P ini sama. Di kalimat baku juga cirinya seperti ini, di kalimat efektif juga cirinya seperti ini.
Kemudian yang kedua, kata yang tepat dan hemat. Tadi sudah kalian sampaikan. Kalimat efektif itu hemat, tidak berlebihan. Atau bahasa lainnya apa? Tidak berlebihan atau hemat itu. Kalau bahasa dalam majas itu apa? Apa? Jadi kalimat efektif itu tepat dan hemat. Tadi sudah disampaikan teman kalian. Benar, salah satu ciri kalimat efektif itu hemat atau tidak berlebihan. Ya, seperti apa hemat itu? Misalnya, tidak pleonasme. Kalau kalian pernah tahu ada majas pleonasme itu berlebihan. Misalnya, maju ke depan, mundur ke belakang, dan seterusnya itu namanya pleonasme. Atau para siswa-siswi itu sudah jamak, jadi nggak usah menggunakan para. Atau misalnya, em, sangat cantik sekali. Itu sudah ada sangat ya, nggak usah menggunakan sekali. Itu namanya tidak hemat atau pleonasme. Itu ya. Jadi kalimat efektif ciri yang kedua itu hemat, ya tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga unsur fungsional padu. Unsur fungsional yang padu itu dari segi strukturnya tadi ya. Misalnya ya nantinya keterangannya ketika di awal kalimat harus diikuti tanda koma biar nantinya tidak membingungkan antara subjek dan keterangan. Ini sebenarnya untuk tingkatan SMP jarang muncul soal yang poin 3 ini. Yang paling sering muncul kalimat yang tidak efektif itu ya ini tidak hemat atau yang poin 2 ini ya. Kemudian yang keempat, nah ini tentang struktur kalimat ya, nomor 3 ini. Jadi nanti ada kind, mendalu s itu harus diikuti koma. Ini jarang muncul di soal tingkatan SMP. Ini penerapannya secara logis. Jadi kalimat efektif itu harus logis ya. Jadi ketika ada sebuah kalimat tidak logis, itu nantinya masuk kategori yang tidak efektif. Nah, contohnya misalnya ketika kalian di masjid atau di rest area atau di public area itu ada kalimat em, dilarang merokok di sini. Apakah kalimat itu logis? Pernah ya melihat kalimat itu dilarang merokok di sini? Tempelan itu? Pernah, Nah, kenapa kalimat itu dianggap tidak logis? karena ada di sini. Harusnya apa? Harusnya diganti apa? Dilarang merokok di sini. Dilarang kencing di sini misalnya. Harusnya diganti di area ini ya atau di ruang ini. Karena nggak mungkin kan kalian misalnya merokok di sini tulisannya kan ditempel di tembok. Dilarang merokok di sini itu nggak logis ya. Contoh yang lain misalnya kan itu juga berhubungan dengan ambiguitas. Apa itu ambiguitas? Apa itu ambigu? Ambigu itu apa? Aneh, Kurang tepat. Ayo ambigu itu apa? Tidak jelas. Hampir. Memiliki arti lain. Nah, Aneh. betul, bermakna ganda atau multi tafsir. Jadi kalimat ambigu yang mempunyai multi tafsir, yang mempunyai makna lebih dari satu, itu termasuk kalimat tidak efektif. Tadi Jumatan enggak yang laki-laki. Itu ketika sebelum khotbah itu biasanya ada pemberitahuan yang membawa HP dimatikan. Pernah dengar kalimat itu di masjid? Nah, itu kalimatnya ambigu, ya. Kalimat itu tidak efektif yang membawa HP dimatikan, ya. Kenapa itu ambigu dan tidak logis juga? Pernah ya dengar kalimat itu ya, yang membawa HP dimatikan?
Pernah lah. Biasanya di masjid-masjid itu sering diumumkan sebelum khutbah dimulai itu, sebelum Jumatan dimulai. Ya, karena itu multitafsir atau ambigu. Bisa orang mengartikan yang membawa HP, HP-nya yang dimatikan, bisa juga diartikan sebagai orang yang membawa HP yang dimatikan, orangnya yang dimatikan. Itu namanya ambigu. Contoh yang lain misalnya kalimat ambigu itu kucing makan, tikus mati. Pernah dengar kalimat itu? Kucing Pernah. makan, tikus mati. Kenapa itu disebut kalimat ambigu? Karena memiliki dua arti. Arti yang pertama apa? Coba. Yang pertama, kucing memakan sebuah tikus mati. Mm-mm. Yang kedua, itu jika kucing makan itu tikus mati. Ya, mudahnya arti yang pertama itu bisa diartikan kucingnya yang mati, atau yang kedua bisa diartikan tikusnya yang mati. Kucing makan, tikus mati. Berarti yang mati apa? Kalau pemenggalannya seperti itu, pengucapannya. Kucing makan, tikus mati. Yang mati apanya? Yang Tikus. mati siapa? Tikus. Kalau misalnya pemenggalannya kucing makan tikus mati, Kucing makan tikus yang mati. jadi itu ya. Jadi kalimat itu ambigu, bisa bermakna ganda. Bisa jadi kucingnya yang mati, bisa jadi tikusnya yang mati. Atau misalnya contoh yang lain, buku sejarah baru. Yang diartikan halnya sejarahnya yang baru atau bukunya yang baru. Itu namanya kalimat ambigu atau multi tafsir atau bermakna ganda. Jadi kalimat ambigu termasuk kalimat yang tidak efektif, ya. Ya, itu beberapa ciri. Utamanya kalian harus tahu tiga dulu, karena yang sering muncul dalam soal MTS itu hanya tiga. Yang pertama dari segi struktur, yang kedua dari kehematan atau pleonasme, ketiga tentang kelogisan ke ambiguitas. Itu yang sering muncul untuk soal tingkatan SMP ya. Ya, kembali ke soal. Ketidakefektifan kalimat terjadi pada kalimat, ini jawabannya nomor 8. Kalian cermati kalimat nomor 8 ya. Kebutuhan primer wajib untuk dipenuhi seperti kebutuhan makan, rumah, pakaian, dan lain-lain. Ya, ini tidak hemat ya. Karena di sini sudah ada seperti yang nggak usah diberi dan lain-lain. Kalau misalnya pilih salah satu lah intinya. Bisa yang dihilangkan sepertinya, bisa yang lain-lainnya. Atau sepertinya lain-lainnya dihilangkan karena sudah ada penyebutannya di sini ya. Misalnya makan, rumah, dan pakaian. Atau pokoknya dihilangkan salah satunya ini. Seperti dan lain-lain itu pilih salah satu. Itu ya, itu tentang kalimat efektif. Kalau kalimat baku, nanti kalimat yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan kaidah. Bisa dilihat dari strukturnya, bisa dilihat dari penggunaan kata baku tidak bakunya, bisa dilihat dari tanda bacanya, bisa dilihat dari struktur kalimatnya, dan lain sebagainya. Itu kalimat baku. Pokoknya harus sesuai dengan kaidah, sesuai dengan aturan. Aturannya sangat macam-macam sekali. Dari penggunaan huruf kapitalnya, penggunaan singkatannya, penggunaan dan lain sebagainya. Karena aturan dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali. Kalau kalian sudah pernah lah salah mayoritas aturannya ya dari EYD itu dari EB. Walaupun nanti ada juga tata bahasa baku bahasa Indonesia itu bukunya tebelnya seperti kamus bahasa Inggris itu. Tebelnya sekitar 5 cm itu. Tata bahasa baku bahasa Indonesia itu lengkap sekali. Lanjut ya, ini nggak ada masalah ya. Kalimat efektif tidak efektif minimal kalian harus tahu tiga cirinya yang sering muncul dalam soal. Lanjut ke kalimat selanjutnya, nomor selanjutnya. Belum muncul ya di layar kalian ya, agak lemot ini. Udah muncul ya.
Sudah, Ya, Prof. ini ada sebuah teks, ada dua kalian disuruh memperbaiki. Nanti ada kemungkinan ketemu soal yang seperti ini, ya. Nah, kalian langsung cermati saja kalimat yang ada di sini. Conference harus dicetak miring. Karena istilah asing. Ya, betul ya. Gini harus cetak miring karena istilah asing. Yang B salah, yang C juga salah, yang E juga tidak tepat. Ya, yang paling tepat jawabannya C. Ketika ada kata asing dalam kalimat bahasa Indonesia, itu harus dicetak miring. Ketika ada kata bahasa daerah dalam kalimat bahasa Indonesia, itu juga harus cetak miring. Bahasa daerah misalnya bahasa Sunda, bahasa Kutai, bahasa Dayak, bahasa Jawa masuk atau disisipkan dalam kalimat bahasa Indonesia itu harus dicetak miring. Jadi tidak hanya bahasa asing ya, tapi bahasa daerah pun harus dicetak miring. Ya, kalian cermatin di sini ada penulisan cetak miring. Nah, ini lebih lengkapnya kalian bisa buka EYD nanti ya. Ya, penggunaan cetak miring yang pertama nama buku. Ya, nama buku ketika dimasukkan dalam sini misalnya ini Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan nama buku ya. Itu harus cetak miring. Majalah juga sama ya, majalah Tempo, majalah Buku, majalah apa lagi ya? Banyak ya. Walaupun sekarang sudah jarang terbit majalah. Kalian tahu majalah generasi sekarang generasi apa ya kalian ya? Generasi Alpha apa generasi Z kalian masih? Generasi Z. Kalian pernah membaca majalah? Tahu majalah itu seperti apa? Tahu enggak generasi kalian? Tahu, Tahu. Pak. Tahu ya, masih ada ya. Kalau biasanya di setiap sekolahan tertentu juga OSISnya menerbitkan majalah atau majalah sekolah. Kalau zaman saya dulu SMP SMA itu sudah menerbitkan majalah sekolah. Atau yang masih sering ya mungkin mading itu majalah dinding namanya ya. Ya, jadi ketika judul majalah ketika masuk dalam konteks bahasa Indonesia, konteks kalimat bahasa Indonesia itu juga harus cetak miring. Sama juga dengan surat kabar, koran. Ada yang belum pernah melihat koran? Pernah lah. Pernah ya? Walaupun zaman sekarang kan sudah tidak diminati lagi rata-rata generasi tua yang masih membaca koran. Generasi muda seperti kalian hampir saya pastikan nggak pernah membaca koran ya. Jarang sekali walaupun pernah. Mungkin tapi kalau orang tua kalian, nenek kalian, kakek kalian masih sering membaca koran ya. Atau surat kabar ya. Padahal di situ lengkap sekali. Semua informasi itu bisa kalian dapatkan dalam surat kabar. Kalau dulu zaman saya kecil itu mau daftar kampus itu juga pengumumannya lewat surat kabar. Mau mencari pekerjaan itu juga yang dimuat di koran. Kalau sekarang kan serba internet, semuanya nyari apapun di internet, nyari lowongan, nyari kampus, nyari sekolah, nyari materi. Nah, itu nyari berita itu di internet banyak. Kalau dulu surat kabar atau koran ya. Jadi penulisan nama surat kabar itu juga harus cetak miring. Ya, poin yang kedua bagian yang dipentingkan atau dikhususkan. Jadi cetak miring itu tidak hanya untuk penulisan judul, tapi juga untuk menyoroti atau menegaskan. Ini juga sama fungsinya dengan yang bold ya, yang cetak tebal. Cetak tebal itu salah satu fungsi utama itu bagian yang dikhususkan, bagian yang dipentingkan, bagian yang ditonjolkan. Jadi cetak miring itu juga untuk hal-hal yang ingin ditonjolkan dalam kalimat itu ya. Walaupun fungsi yang paling utama cetak miring itu yang poin satu ya. Dan poin tiga. Poin dua itu sebenarnya lebih diwakili cetak tebal, bukan cetak miring ya. Nah, misalnya cetak miring yang poin 2 ini di soal.
tuliskan berikut, tulisan berikut diikuti bla 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 itu cetak miring. Kenapa dicetak miring? Karena bagian yang dipentingkan atau yang dikhususkan. Ini contohnya ya, yang di soal ini. Nah, tapi sekarang sudah jarang digunakan. Sekarang lebih ke cetak tebal kalau untuk bagian yang dipentingkan atau bagian yang ingin ditegaskan. Yang sering digunakan poin 1 dan poin 3 ya, istilah asing yang belum diindonesiakan. Kalau istilah asing yang sudah diindonesiakan namanya apa? Kata serapan. Betul sekali kata serapannya. Banyak sekali kata serapan yang mayoritas dari bahasa Arab dan bahasa Inggris. Walaupun ada juga bahasa Belanda, bahasa Jerman ataupun yang lainnya. Mayoritas di Indonesia itu yang diserap itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Banyak sekali. Ada kursi, kemudian penggaris, kemudian penggaris tahu ya kalian ya. Dari bahasa apa penggaris itu? Serapan dari bahasa apa? Atau mistar, mistar. Kalau penggaris bukan, mistar. Zaman dulu tuh kalau zaman saya kecil tuh menyebutnya mistar bukan penggaris. Zaman saya SD itu nyebutnya mistar. Mistar itu dari bahasa apa? Arab ya. Mistar itu ya Rap. penggaris. Ya. Sabun, kalian tahu sabun ya? Sabun itu juga berasal dari bahasa Arab ya. Kursi juga sama dan banyak lagi serapan-serapan dari bahasa Arab. Sabar dan lain sebagainya. Kalau Inggris banyak sekali, Inggris lebih banyak lagi. Ya, nggak ada masalah ini ya. Ini penulisan cetak miring untuk soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 7. Ini dari struktur kalimat. Ya, ya. Ya, ini unsur fungsionalnya kurang padu atau kurang koheren. Ya, kalian cermati kalimat nomor 7 di sini. Nah, kebetulan ini kan sudah ada jawabannya, jadi kalian cepet. Tapi nanti kalau di ujian kan nggak mungkin dikasih tahu jawabannya ya. Kalian harus mencermati setiap nomornya. Nomor 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Itu kan harus cermati satu persatu. Kalau di sini, karena masih pembahasan ya fokus saja di nomor yang jawabannya. Kalian cermati di kalimat nomor 7. Kalimat nomor 7 itu perlu diperbaiki karena unsur fungsionalnya kurang padu, strukturnya kurang baik. Ya. Nah, ini kalau kalian cermati dipandang dari sudut sosiologi, konflik sosial berarti sebuah masalah sosial yang dapat menimbulkan pertentangan atau perselisihan dalam masyarakat. Nih, kalau kalian analisis struktur kalimatnya dipandang dari sudut sosiologi dari ini kata di ke dari dengan itu nanti menandakan pasangan dari keterangan. Ya, kalian sudah tahu masing-masing cirinya, subjek itu seperti apa, predikat itu seperti apa, pelengkap itu seperti apa. Aku sudah tahu ciri-cirinya ya. Ya, konflik sosial ini kategori strukturnya subjek berarti predikat sebuah pelengkap. Kenapa ini bukan objek? Kalian pernah dengar kalimat aktif transitif, aktif intransitif? Pernah dengar istilah itu? Kalimat aktif transitif, kalimat aktif intransitif. Apa itu? Ini karena ini berhubungan dengan pelengkap nantinya. Biasanya kan yang sering kalian jumpai SPOK ya, SPO. SPPL, pernah dengar istilah pelengkap? Tahu ya? Tahu lah. Ya, kalimat yang tidak membutuhkan objek itu disebut sebagai kalimat aktif intransitif. Ya, jadi kalimat itu tidak membutuhkan objek atau tidak ada objeknya. Jadi SP pelengkap, bukan SPO.
Ya, jadi nanti ada kalimat yang S people K, S people to ya, atau SP to tidak membutuhkan objek itu disebut sebagai kalimat aktif intransitif. Kalau kebalikannya intransitif berarti aktif transitif. Transitif itu berarti membutuhkan objek. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya, nah, saya senang kata budi. Jadi dulu guru saya mencontohkan budi. Nah, ini disebut kalimat apa? Kalimat aktif transitif. Karena strukturnya budi itu sebagai apa? Subjek, memakan, predikat, roti, objek. Ya, jadi strukturnya S, O. Ya. Oh, beda lagi nanti ketika temu kalimat. Nah, ini ciri-ciri kalimat ini aktif transitif ya. Ini kalimat aktif transitif. Beda lagi nanti ciri-ciri kalimat aktif transitif itu bisa dipasifkan, dipasifkan. Ketika dipasifkan berarti menjadi seperti apa? Budi memakan roti. Ayo dipasifkan. Ayo, ini kan kalimat aktif, transitif, membutuhkan objek. Kita ada objeknya, ini ya. Objeknya, ini yang penting. Kalau dipasifkan menjadi apa? Menjadi seperti apa kalimatnya? Budi, roti, dimakan, Budi. Ya. Rotinya berubah menjadi apa? Subjek. Keterangan. Ya. Dimakan tetap predikat, budinya menjadi objek. Jadi berubah ini namanya pasif. Ya. Transitif. Ya, ini kalimat yang atas itu kalimat aktif, yang bawah kalimat pasif. Jadi ciri-ciri kalimat aktif transitif itu subjek dan predikat itu bisa bertukar posisi. Beda lagi nanti dengan kalimat aktif intransitif. Aktif intransitif. Ini kalimat aktif yang tidak membutuhkan tidak membutuhkan objek. Ya, contohnya nanti biasanya seperti di soal nomor 7 ini. Subjeknya itu diawali ber. Jadi di sininya pelengkap tidak bisa dipasifkan. Contoh yang mudah, kira-kira apa? Yang nantinya strukturnya tidak bisa dipasifkan. Kalau predikatnya otomatis bisa dipasifkan ya, memakan, memukul, mengejar. Nah, ketika awalannya pasti bisa dipasifkan menjadi dimakan, dipukul, dikejar dan lain sebagainya. Itu pasif ya. Kalau aktif intransitif contohnya seperti apa? Yang tidak bisa dipasifkan nantinya. Apa ayo contohnya? Biasanya predikatnya diawali ber ya. Budi bermain bola. Ya, Budi bermain bola. Ya, itu tidak bisa dipasifkan ya. Banyak nanti. Biasanya juga eh,
predikatnya itu merupakan kata dasar ya. Jadi ketika predikatnya kata dasar nanti akan sulit dipasifkan ya. Tuh, intinya kalimat aktif intransitif itu objeknya tidak bisa bertukar posisi dengan subjek. Ya, kembali ke soal sini. Nah, nah, kalimat nomor 7 ini perlu diperbaiki karena tadi ada kata yang menjadikan ketidakjelasan dalam fungsi strukturnya. Ya, kemudian diubah menjadi jika dipandang dari sudut sosiologis, nah ini keterangannya, konflik sosial berarti sebuah bla 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 bla. Masalah sosial, ya ini ya, menambah kata jika. Jika itu juga termasuk konjungsi. Yang B itu salah ya, dipandang. Kenapa dipandang ini salah penulisannya yang poin B? Dipandang itu dipisah atau digabung? Yo, dipandang itu dipisah, digabung. Kalian bisa membedakan di yang dipisah dan di yang digabungkan? Harusnya bisa ya. Di yang digabung itu yang seperti apa? Kalau nama tempat. Ya, di yang digabung itu di sebagai prefix atau sebagai awalan. Kalian harus bisa membedakan ya. Di yang dipisah dengan di yang digabung. Ketika di plus KB, KB itu apa? Kata benda ya. Penulisannya dipisah ya. Kalau di plus kakak itu penulisannya digabung ya. Contohnya misalnya di plus KB. Di plus sapu. Sapu kan KB ya, menjadi disapu ya. Sapu. Disapu dipisah atau digabung? Coba. Gabung ya kalau disapu. Contohnya dipisah. Di sekolah ya. Di rumah. Itu penulisannya harus dipisah ya. Atau di sebagai kata depan, itu penulisannya dipisah. Di sebagai awalan, ini sebagai kata depan ya. Kata depan. Kalau ini di sebagai awalan atau prefix atau afix ya. Jadi di sebagai awalan itu harus digabung. Misalnya ada kata apa? Di ketika sebagai awalan. Contohnya apa? Tadi contoh di soal dipandang ya, dipandang kan kerja ya. Kemudian dinya itu sebagai awalan atau sebagai afik. Ya penulisannya harus digabung. Beda lagi ketika di sebagai kata depan. Kata depan apa saja? Di, ke, dari ya. Jadi ketika di sebagai kata depan itu dipisah ya, di sebagai awalan itu digabung. Sudah bisa ya membedakannya. Misalnya dipukul. Kalau dipukul dipisah atau digabung? Digabung. Ya, kalau di taman Dipisah. bisa ya. Jadi sudah bisa membedakan ya. Kalau di tempat Dipisah. ya, jadi harus bisa membedakannya. Kalau di gambar Digabung. ya Digabung. harus bisa membedakan di yang digabung dan di yang dipisah ya. Kalau dipandang ini harusnya
gabung. Yang A, yang B otomatis penulisannya salah. Ya, ini didasarkan pada itu juga padanya kurang sesuai. Ya, ini penambahan yang paling sesuai itu yang poin D. Dipandang berdasarkan itu juga kurang sesuai berdasarkannya. Ya, ini nomor 7 jawabannya D. Lanjut ya. Ya, kalian cermati soal yang nomor 8. Penggunaan konjungsi korelatif. Kemarin sudah pernah kita bahas ya. Konjungsi korelatif itu konjungsi yang berpasangan. Jadi ketika pasangannya yang tidak tepat, ya nantinya salah ya. Ini sudah dipakemkan, sudah sesuai, dibakukan. Jadi nggak boleh memasangkan dengan yang lainnya. Harus sesuai. Nah, ini kalian cermati kalimat yang nomor 8 di situ maupun kelompok penyebab utama adalah perbedaan pandangan yang berbeda dengan persisian karena setiap individu maupun kelompok merasa benar atas pendapatnya. Ya, ini jawabannya apa ini? Oke. D ya. Pasangannya baik itu maupun tidak hanya pasangannya tapi juga bukan hanya melainkan jangankan pun apakah atau ini pasangannya. Ini tidak terlalu susah. Yang penting kalian paham pasang-pasangannya, hafal pasangan-pasangannya ya. Udah ya, nggak ada masalah ini ya. Soal nomor 8, lanjut. Konjungsi korelatif sudah pernah kita bahas. Ya, ini ada kata yang perlu diperbaiki atau tidak. Ini kayaknya pertemuan terakhir kita ya. Nanti ini saya share di e-learning, jadi kalian bisa baca sendiri yang perlu ditekankan. Tahun 2023 itu nggak ada soal sastra sama sekali di literasi bahasa Indonesia. Yang harus kalian perhatikan di tahun kemarin, tahun ini, tahun 2024, itu ada soal sastra yang muncul. Soal sastra yang muncul itu ya hubungannya dengan puisi, prosa, ataupun drama. Yang ditanyakan seputar apa ya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik dari prosa apa saja? Prosa itu contohnya novel, cerpen, anekdot, dan lain sebagainya itu ya. Fabel kalau di SMP, hikayat itu namanya prosa ya. Unsur intrinsiknya apa saja? Ini nanti bisa kalian baca ya, ini tinggal 5 menit. Ini pertemuan terakhir kita. Jadi kita bahas yang belum pernah kita bahas. Unsur intrinsik apa saja yang harus kalian pelajari itu ya? Apa saja unsur intrinsik itu dalam prosa yang sering muncul di prosa? Tema. Tema, alur, latar belakang, sudut pandang, amanat, tokoh, Hampir kurang, masih kurang. Onokohan. Terus ada 7 ya yang harus kalian sudut perhatikan pandang, nanti. Unsur intrinsik itu ada 7. Yang pertama dari paling atas tema. Tema itu apa? Pokok pembahasan. Ya, ada setelah tema tokoh dan penokohan. Tokoh itu apa? Orangnya ya. Kalau penokohan wataknya, karakternya ya. Kemudian setelah tokoh dan penokohan ada alur, setting atau latar. Latar ada berapa? Ada 3. Tempat, waktu, dan Suasana. suasana. Kemudian ada alur. Nah, alur. Ada maju, mundur, dan campuran. Kemudian setelah alur ada sudut pandang. Kemudian ada gaya bahasa. Kemudian ada amanat. Yang paling terakhir itu amanat. Ada 7 unsur intrinsik. Itu pasti muncul dalam literasi yang berhubungan dengan prosa. Ya, jadi diingat-ingat ya. Tahun 2024 ini kemarin tesnya kan di bulan Maret kalau nggak salah ya. Apa Februari saya lupa.
itu muncul soal berhubungan dengan prosa, unsur intrinsik. Jadi siap-siap kalian pelajari juga unsur intrinsik. Ya, kalau dalam teks sastra yang puisi, itu yang ditanyakan bukan unsur intrinsik dan ekstrinsik, tapi unsur pembangun, ya. Unsur pembangun puisi ada berapa? Unsur pembangun, unsur pembangun puisi. Kalau unsur pembangun dari prosa kan tadi intrinsik dan ekstrinsik. Kalau pembangun puisi, puisi juga bisa jadi muncul dalam soal nantinya. Yang ditanyakan ya pasti itu seputar unsur pembangunnya. Unsur pembangun puisi apa saja? Ini dicatat ya, diingat-ingat karena nggak sempat dibahas. Ini waktunya tinggal sedikit lagi. Unsur pembangun ada unsur batin dan unsur fisik. Ya, unsur fisik itu yang bisa kelihatan oleh panca indera dari topografinya, bentuknya, dari rimanya, iramanya, itu namanya unsur fisik. Unsur batin itu yang nggak bisa dilihat oleh panca indera. Misalnya amanatnya, nilainya, dan lain sebagainya. Itu yang perlu harus kalian pelajari unsur pembangun dari puisi ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri eh, unsur fisik dan unsur batin ya. Diingat-ingat itu harus kalian pelajari. Di drama apa? Drama yang ya sama dengan prosa, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Itu yang harus kalian pelajari untuk literasi yang berhubungan dengan teks sastra. Ya, di soal yang selanjutnya nggak ada masalah ya. Nanti kalian bisa baca sendiri, sudah ada penjelasannya di sini. Kalian sudah pernah menonton video yang ada di e-learning? Sudah pernah kan? Sudah, Pak. Sudah. Ya, nanti ini filenya juga saya share di e-learning. Gagasan utama, gagasan pokok nggak ada masalah ya. Kemarin sudah pernah kita singgung. Nah, ini makna istilah banyak kosakatanya. Biasanya ya berhubungan dengan serapan-serapan asing, baik Inggris maupun Arab. Nah, ini makna, makna asosiatif dan lain sebagainya. Konjungsi, kepaduan paragraf, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Pernyataan yang sesuai, simpulan. Nah, ini soalnya belum muncul itu tentang simpulan, simpulan teks, itu kalian harus paham juga. Nah, ditanyakan dulu, pas ini pukul 9. Sebelum kita tutup, ada yang tanyakan enggak? Yang berhubungan dengan literasi bahasa Indonesia ini pertemuan terakhir kita ya. Kemudian nanti tanggal 22, insya Allah ada post test ya. Post testnya lewat e-learning seperti pretest kemarin. Ya ini ada yang chat, saya baru baca ini ada chat apa ini? Sila. Gak ada yang tanyakan ya. Nanti kalian bisa pelajari sendiri di sini. Sudah ada keterangannya, sudah ada penjelasannya. Tinggal kalian baca. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat e-learning juga. Di e-learning itu ada form, ada kolom chatnya juga, kolom tanya jawab. Bisa kalian tanya-tanya di situ. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan, semoga sukses. Nanti bisa lulus SNPDBIC, bisa bergabung di insan cendekia, dan semoga nanti dimudahkan dalam mengerjakan soal-soalnya. Itu ya. Saya akhiri. Amin, Terima amin, ya kasih. Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses selalu untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.